Halo sahabat Alkitab, sungguh bersuka cita karena kita dapat berjumpa kembali dalam satu program dengan harapan menghadirkan sebuah pengalaman penuh pemaknaan dan juga mengajak kita semua, para sahabat Alkitab untuk bersama-sama kita merenungkan beberapa tema, topik yang menjadi permasalahan atau isu-isu sosial yang ada di sekitar kita, bahkan di sekitar gereja atau bahkan mungkin ada di dalam gereja tetapi selama ini kurang mendapatkan perhatian. Paling tidak ada beberapa topik yang akan kita bahas bersama dengan juga ditemani oleh para narasumber yang kompeten dalam topik-topik tersebut. Dan pada hari ini kita akan membahas sebuah tema dengan topik marginal karena narkoba. Di sebelah saya ada rekan diskusi saya atau rekan ngobrol ya Bang ya. Saya panggilnya Bang Yosi karena secara pribadi kita sudah cukup kenal beberapa waktu lamanya. Tapi untuk memperkenalkan juga kepada sahabat Alkitab, beliau adalah Yosia Pratama Sebayang. Ya, ini latar belakang pendidikannya teologi ya Bang? S1, Ya. S2? S1 teologi, S2 juga teologi. S2 teologi. Saat ini lagi sibuk apa Bang Yosi? Sibuk tetap ya mendukung pemulihan bagi para teman-teman kita yang menderita penyakit kecanduan narkoba. Baik yang di luar dan di dalam institusi. Karena ada teman-teman kita juga yang masih di dalam institusi rehabilitasi atau di dalam penjara, atau juga yang posisinya masih di luar, yang tidak seberat yang di dalam institusi. Fokusnya di Jakarta kah? Atau sekarang lagi tinggal di Bali ya? Iya, iya puji Tuhan, saya dan keluarga dikasih kesempatan untuk tinggal di Bali. Jadi fokusnya sekarang di Bali, di Provinsi Bali. Tapi dulu berangkatnya juga dari Jakarta. Mulai dari kuliah teologi, mulai dari volunteer, sampai akhirnya jadi serius mendampingi para korban-korban tersebut. Oke. Nah, berarti kan pekerjaan utama atau fokus pelayanan, bisa saya bilang gitu ya, fokus pelayanan utama Bang Yosi adalah memberikan pendampingan bagi teman-teman kita, rekan-rekan kita yang menjadi korban dari ketergantungan ini terhadap narkoba. Begitu ya Bang ya. Nah, sebelumnya kita mungkin biar juga kan kita kenal dan para sahabat Alkitab juga semakin mengenal Bang Yosi gitu ya, supaya diskusinya jadi lebih intim nih. Boleh ceritain kenapa Bang Yosi sampai memutuskan untuk aktif, serius, pelayanan dengan fokus, ya kayaknya kita boleh jujur nggak sih kalau menilai bahwa isu ketergantungan terhadap narkoba ini kan jadi satu isu yang agak tabu lah gitu ya. Iya sih. Untuk dibahas oleh gereja ya secara khusus ya. Kalau di negara kayaknya kan kita udah cukup sering ngelihat poster, banner di jalan-jalan jauhi narkoba dan segalanya gitu ya. Tapi kayak untuk menjadi fokus pelayanan di gereja kan kayaknya masih agak jarang bukan? Atau saya salah gitu? Enggak, benar sekali. Ini mungkin sesuatu subjek yang tabu dan juga berkesinambungan. Jadi isu ini selalu ada. Dan terkadang daya terima kita tiap orang berbeda-beda. Mungkin bagi keluarga yang memiliki anggotanya menderita, malu untuk membicarakan sehingga ditutup sendiri, tidak terbuka gitu. Atau putus asa, beberapa kali dicoba untuk melakukan pemulihan atau perawatan terhadap sang pecandu, tapi kok kayaknya nggak selesai-selesai gitu. Jadi memang isu ini selalu ada dan juga berkesinambungan. Jadi aib kan? Karena selama ini dipahaminya kan orang jadinya menutup lah lebih baik. Sikap seperti itu gimana kalau menurut Bang Yosi sendiri? Ada yang begitu. Oke. Tapi seharusnya sebagai orang Kristen sih tidak punya aib lagi ya. Nah ini jadi satu pernyataan yang menarik. Nanti kita akan bahas lebih lanjut gitu. Karena seharusnya nggak kayak gitu. Seharusnya tidak seperti itu. Gitu. Kalau ada kata seharusnya, berarti kan kenyataannya tidak demikian. Kenyataannya tidak demikian. Saya sendiri menjadi pemerhati karena saya memang korban. Saya seorang pecandu yang pulih. Pecandu yang pulih? Pecandu yang pulih. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Bukan sembuh? Kenapa? Bukan.
Oke. Bukan. Ini Ini kita perlu- kembali ke pemahaman kita dulu nih. Oke. Kalau menurut NIDA atau National Institute of Drug Addiction di Amerika, kecanduan itu adalah penyakit kronis dan berulang. Penyakit kronis dan berulang yang diikuti oleh obsesif dalam mencari dan menggunakan tanpa memikirkan akibatnya. Nah, karena ini penyakit kronis dan berulang, chronic and relapsing disease, jadi kami lebih memahaminya sebagai pemulihan, bukan sembuh. Kalau sembuh itu luka sembuh. Saya baru mau masukin jokes tadi kalau Sumba di Iya. Kalau sembuh itu kan kayak luka sembuh gitu. Atau kalau kita pahami sembuh tuh ya sudah selesai gitu. Iya. Nah, ini harus dirawat. Berarti berkelanjutan. Berkelanjutan. Harus Oke. dirawat, dan perawatan itu yang menyebabkan dia tidak menggunakan lagi. Dan dia mampu untuk tidak menggunakan lagi. Makanya tadi ada kategori relapsing. Relapsing disease. Karena bisa aja Bisa muncul saja. lagi. Bisa jatuh lagi. Bisa jatuh lagi. Muncul lagi gitu. Jadi Bang Yosi adalah mantan penagih. Kalau sekarang kita sebenarnya bilang sih, kan dulu kan orang lebih akrab mungkin dengan kata pecandu, Bang. Iya. Tergantung nih mau pakai Oke. kamus besar bahasa Indonesia atau gimana. Penagih dan pecandu ya. Sebetulnya terminologi yang digunakan gitu. Iya, saya mantan pecandu. Kalau dari pemahaman penggunaan, narkoba itu kan dipahami 3 tingkatan. Pengguna, penyalahguna, lalu pecandu atau penagih. Dari segi terminologi kesehatan, narkoba juga digunakan di industri kesehatan sebagai obat bius sebelum operasi gitu. Tapi itu kan menggunakan dalam pengawasan ya. Maksudnya ada ahli. Ada takarannya, sudah pertimbangkan dengan kondisi tubuh dan sebagainya gitu ya. Untuk tujuan apa gitu. Yang sudah masuk kategori merah itu kalau sudah mulai menyalahgunakan, yang menjadikan dia menjadi seorang penagih atau pecandu. Karena penggunaan terhadap narkoba itu atau narkotika itu bukan lagi pada tujuan atau bukan untuk tujuan kesehatan. Yes. Yang terukur ya. Yang terukur dan terawasi. Karena kan sebelum operasi pun ada dokter khusus kan, anestesi yang memang dia melihat, mempertimbangkan dan sebagainya. Gitu. Tapi ketika penggunaannya sudah bergeser menjadi hiburan atau ya penyalahgunaan tadi. Bisa berbagai macam alasan penyalahgunaan gitu kan. Nah, alasannya apa? Biasanya kalau berdasarkan pengalaman Bang Yosi misalnya. Ada yang buat senang-senang. Ada yang mau mencapai euforia, makanya saya bilang senang-senang tadi. Ada yang juga ingin menutupi kesedihan. Dia lagi sedih dengan parah gitu kan. Wah, ini biar nutup nih perasaannya, bahasanya kan gitu. Oke. Ini kurang happy nih kayaknya, tambahin dikit biar happy nih gitu. Tapi tidak ada penakaran di situ, tidak ada pengawasan di situ yang maksudnya dokter yang mengawasi yang dengan tujuan untuk kesehatan tadi gitu kan. Kebanyakan mereka ya cuman udah belum, kurang nih gitu. Jadi hanya dari penafsiran dan pemahaman, belum cukup nih gitu. Harus lagi nih gitu. Nah, itu yang berkembang sehingga itu disalahgunakan. Kalau ini saya mungkin pertanyaannya agak personal ya, udah sangat personal saya. Berdasarkan pengalaman Bang Yosi misalnya, apa yang membuat Bang Yosi bisa dulu atau untuk pertama kalinya menggunakan narkoba dan akhirnya malah jatuh ke dalam ketergantungan ya jadinya? Kalau zaman saya masuk ke pemulihan itu tahun 2011. Sekitar 11 tahun yang lalu? Iya. Puji Tuhan saya bisa pulih, tapi pada waktu itu
Sorry, saya potong. Pulih berarti sudah tidak lagi menggunakan ya? Ya, kita memahaminya masa abstain. Masa abstain. Iya. Oke. Ada yang bilang masa sober. Oke. Atau masa bersih. Masa bersih ya. Iya, jadi saya sudah mulai bersih dari tahun 2011. 11 Puji tahun Tuhan. ya. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur tiap harinya. Tapi saya bisa jatuh ke situ kenapa? Karena mudah didapat. Zaman kapan? Pada zaman itu mudah didapat. Sekitar tahun 2000-an awal? Iya, mulai dari tahun 90-an akhir? 2000. Iya, 90-an akhir, 2000-an awal. Oke. Saya mulai menggunakan. Belum ada hukumnya waktu itu. Oh, masih abu-abu. Ya, belum ada undang-undang darurat narkoba atau undang-undang darurat. Rasa keingintahuan yang besar, apa ini gitu. Teman-teman banyak yang menggunakan juga. Atau kalau kita di praktisi bilangnya peer pressure. Oke. Banyak alasan-alasan lain mungkin yang saya bisa sampaikan di sini. Tapi, nah ini dia nih. Ketika sudah mulai menyalahgunakan, kan tadinya kan menggunakan tuh. Iya. Menggunakan tanpa pengawasan dan menjadi menyalahgunakan. Semua alasan-alasan tadi dipakai terus. Oh, untuk membenarkan. Jadi membenarkan. Ya, gitu. Pokoknya gue lagi begini, gue butuh. Ini it's okay nih. Tanpa saya sadari, saya sebetulnya sudah bukan menyalahgunakan lagi, tapi saya sudah menjadi seorang penagih. Bahwa saya tidak berfungsi lagi tanpa adanya itu gitu. Apakah setiap orang yang sudah masuk ke dalam tahap atau fase ketergantungan terhadap narkoba menyadari bahwa dirinya mengalami ketergantungan terhadap narkoba? Pertanyaan yang bagus. Saya juga nggak sadar bahwa itu adalah pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan yang bagus. Tentunya kita kembali dulu ke pemahaman penyakit tadi ya. Kenapa sih sebetulnya dibilang penyakit ya kan? Iya. Orang nggak ada lukanya kok. Kita kan kalau tahu itu penyakit kan kita harus ngelihat ada lukanya gitu. Supaya tahu apa yang disembuhin. Supaya tahu apa yang disembuhin. Gitu. Nah ini dia. Penyakit kecanduan ini semakin dalam kita menjadi pecandu atau kita terperosok semakin dalam, malah terbalik ciri-cirinya. Malah saya merasa saya baik-baik aja. Justru aneh, dia kan? makin ngerasa bahwa aneh ya. Kalau misalnya saya baik-baik aja. Iya, gitu. kalau misalnya sakit-sakit lain kan, sakit apa? Oh, misalnya ada sakit di tubuhnya, sakit apa? Dia ngeluh, aduh sakit gitu. Ini enggak. Cuman karena itu makanya dibilang kronis, di pikiran dia itu cuman, oh kalau saya sembuh. Jadi jawabannya cuman drugs itu tadi. Karena pada saat saya pakai, saya sembuh. Jadi makin enak, saya normal, jadi makin bagus. Gitu. Saya function, saya berfungsi gitu. Nah ini dia nih yang anehnya penyakit ini. Dia semakin terperosok, dia sudah tidak berfungsi lagi. Contoh yang paling gampang aja ya. Hidupnya sudah tidak teratur, mandi aja udah nggak bisa. Kalau belum pakai. Oh, udah mengganggu keseharian itu ya. Jadi higienisnya udah nggak ada nih. Ya. Dia baru bangun tidur nih, karena tidak ada barang tadi yang masuk ke tubuhnya, dia tidak berfungsi kan. Dia tidak menyadari bahwa dia tuh, kita kan bangun tidur, bersih-bersih, mandi gitu kan, sikat gigi gitu. Ini dia udah nggak mau gitu. Karena dia merasa belum bisa berfungsi karena narkobanya belum masuk. Nah ini yang menyedihkan. Dan ketika ditanya gitu kan, nggak mandi, nggak rapi-rapi, nggak bersih-bersih, enggak gitu, nanti dulu gitu. Padahal nanti dulunya itu di dalam pikirannya dia menunggu asupan penggunaan itu tadi supaya dia bisa berfungsi. Jadi memang logikanya jadi kebalik ya. Dalam menjalani keseharian itu jadi berubah gitu. Kalau kita biasanya menganggap ya mandi dulu supaya bagus, ini enggak gitu kan. Kalau kita di praktisi bilangnya udah karakternya sudah berubah. Karakternya berubah. sudah karakter addictive behavior. Udah perilakunya udah perilaku kecanduan. Dan itu mengubah seseorang. Jelas. Kecanduannya itu tadi mengubah keseharian dia. Sehingga dia punya perilaku atau karakter dari orang sakit tadi itu, kecanduan itu tadi. Berarti proses pemulihan, saya mungkin agak-agak loncat, tapi yang bikin saya jadi menarik adalah karena ketika seseorang berubah karena
mengalami ketergantungan terhadap narkoba, pada saat dia mampu mengalami pemulihan dari ketergantungan itu, maka logikanya harusnya dia menjadi orang yang berbeda lagi dong, yang baru lagi dong. Lebih mudahnya kita katakan berfungsi. Bisa berfungsi. Lebih tepatnya kata itu ya. Iya. Bisa lebih berfungsi lagi. Iya. Dia bisa berfungsi lagi gitu. Karena dia ketergantungan terhadap zat tersebut, fungsi dari seseorang pengguna itu tadi atau pecandu itu tadi bergantung sama penggunaan drugs itu tadi kan? Iya, iya. Atau alkohol itu tadi. Iya. Karena ya kita melihat drugs dan alkohol itu sebagai substance ya. Kalau di pemulihan ya kita bilangnya kan substance atau zat. Nah, zat itulah yang membuat dia bisa berfungsi. Gitu. Tanpa ada zat Dia nggak bisa berfungsi. ngapa-ngapain. Gitu. Makanya ya sakit. Dan sakitnya itu karena saya dari latar belakang teologi ya. Iya. Seringkali dilihat hanya dari sisi medis atau psikiatri atau sisi gejala tubuh, sakit tubuh, atau sisi psikologi, dari sisi kejiwaan atau pikiran. Tapi yang menariknya lagi ada lagi dari sisi teologis. Oke. Dari sisi spiritualitas. Dia pun sakit secara spiritualitas. Nah, dalam pemulihan tadi akan sangat berpengaruh. Lebih tepatnya mungkin terkait. Oke. Kita kan mengharapkan pemulihan yang utuh ya, sepenuhnya lah gitu. Supaya bisa sepenuhnya, ketiga elemen tersebut diperhatikan secara kesatuan sebagai sebuah kesatuan gitu. Jadi fisiknya, ya. Kemudian kejiwaannya, dari medisnya, psikiatrinya, dia tetap juga harus diperiksa oleh seorang dokter psikiater. Dari sisi psikologisnya tetap harus ketemu seorang psikolog atau mungkin konselor. Dari sisi teologisnya atau spiritualitasnya, tetap kita juga harus mengisi dia secara sisi spiritualnya. Karena gitu. Pemulihannya ya satu paket. Satu paket. Persoalannya kan, kenyataannya adalah, ini paling tidak berdasarkan pengamatan saya gitu ya, banyak orang Kristen atau bahkan nggak sedikit gitu ya, berdasarkan pengalaman saya, sekali lagi berdasarkan pengalaman saya, pemimpin umat misalnya, entah pendeta, yang justru jadi menganggap bahwa ya lu sembuh dulu gitu, lu sembuh dulu baru kita obatin persoalan iman lu gitu. Itu gimana jadinya? Kan ya harusnya kan berjalan beriringan nih gitu. Jadi yang ngerasa lu sembuh dulu deh dari ketergantungan lu gitu ya, baru bisa kita obatin persoalan keimanan lu. Nah, seharusnya sebagai orang Kristen tidak seperti itu juga ya. Karena sebagai sesama, kita kan seharusnya mencintai atau memberikan kasih terhadap sesama kita kan. Gitu. Nah, kita harus memahami bahwa dengan pemahaman bahwa kecanduan itu adalah penyakit kronis dan yang berulang, kasih yang kita berikan terhadap seorang pecandu itu seharusnya tiada henti gitu. Jadi harus ya memang ya kasih yang sejati, ya seperti yang kita diajarkan oleh Yesus, bahwa ya kita sudah pahami bahwa akan ada kecenderungan bahwa penyakit itu akan berulang gitu. Tapi karena kasih yang kita berikan terhadap pecandu itu tidak ada henti, itu akan menjadi jaring pengaman lah bagi dia. Justru jadi jaring pengaman. Jadi jaring pengaman. Harusnya jadi jaring pengaman ya. Iya. Bukan jadi tombak yang siap untuk terlepas dan nancep lagi ke dia gitu. Jadi jaring pengaman bahwa dia ini jadi saya cerita sedikit kisah saya sedikit aja. Saya mungkin bisa pulih karena kasih sayang ibu saya atau doa ibu saya tepatnya. Keluarga saya mungkin di dalam suatu titik sudah mentok lah ya, bahasa itu sudah mentok lah. Ini gini lagi nih, ini balik lagi nih gitu. Tapi
puji Tuhan, mama tuh, ibu saya tuh ya tidak berhenti gitu, mendoakan dan hadir dalam kehidupan saya. Ya saya pada saat saya aktif kecanduan, saya tidak bisa memahami akan hal itu. Bahkan akan nilai kasih akan itu nilai sendiri. kasih itu sendiri. Tapi sejalannya dengan saya masuk ke dalam pemulihan, saya mulai memahami. Sebagaimana, ini kalau bagi teman-teman yang masih kecanduan di luar sana yang mendengarkan ini gitu, mungkin saya bisa menyampaikan, kita tidak jadi pecandu dalam waktu 1 hari. Ada waktu berproses kita untuk menjadi seorang pecandu. Kenapa? Ya logikanya aja lah. Ya cara makan narkoba juga, seorang pecandu harus belajar dulu makanya kayak gimana kan. Sama seperti pemulihan. Pemulihan itu juga harus dipelajari. Jadi pemulihan itu seperti bagaimana kita belajar hidup pulih, kita harus belajar. Gimana sih hidup dalam pemulihan? Kenapa? Karena itu akan menjadi, kalau istilahnya coping mechanism lah. Jadi mekanisme kita dalam menghadapi. Supaya kita tidak jatuh lagi gitu. Karena pecandu tuh gitu. Responnya tuh dikit-dikit. Wah ini selesai nih. Kalau misalnya make ini selesai nih gitu. Kalau misalnya make ini tambah happy nih gitu. Jadi kita tidak mau bahwa respon kita atau solusi kita itu kemakai lagi, bukan. Tapi kita belajar. Kalau misalnya senang yang asli itu seperti apa? Senang tanpa drag. Gitu bukan kan? Yang semu. Bukan yang semu. Seolah-olah senang. Iya. Sedih yang menghadapi sedih itu seperti apa? Ya. Menghadapi marah itu seperti apa? Karena nanti kita, ya penggunaan itu, kecanduan itu membuat kita lupa terhadap perasaan-perasaan itu tadi. Makanya banyak orang juga yang lepas kendali ketika dalam ketergantungan. Pastinya. Harus belajar lagi. Harus belajar lagi perasaan, oh ini sedih loh gitu. Oh ini dirasakan marah loh, gitu. Betul-betul. Harus dirasakan gitu. Dan respon terhadap perasaan itu tadi, ya itu kita belajar. Sebagaimana kita dulu belajar mengenali perasaan waktu kita masa remaja kan, kita kan kayak gitu kan, waktu puber gitu kan belajar tuh. Sama ini juga dalam pemulihan kita juga harus belajar. Ketika saya marah, supaya saya tidak jatuh, saya harus gimana? Itu kita harus belajar. Nah untuk proses pemulihan yang tadi Bang Yosi bilang kan, itu butuh proses. Nggak bisa orang sakit flu minum obat aja nggak langsung sembuh 1 jam berikutnya gitu ya. Apalagi ini yang Bang Yosi juga tadi udah bilang, pemulihan tuh butuh proses. Nah, kalau dari pengalaman Bang Yosi, awal masuk, saya bilang rehabilitasi, bener ya? Iya, saya dulu sempat masuk rehabilitasi. Di situ saya mulai belajar awal pemulihan saya. Awal pemulihan, sampai akhirnya Bang Yosi mencapai pemulihan itu. Butuh berapa lama waktunya? Dan inilah menariknya saya sebagai pendamping pemulihan mereka. Perbedaan itu yang membuat saya terpanggil gitu. Di sini yang perlu saya sampaikan bukan masalah waktunya. Yang mau saya tekankan adalah pemulihan itu mungkin. Apa yang semestinya tidak dilakukan oleh orang-orang, anggota keluarga, atau komunitas iman, dalam hal ini gereja atau jemaat, di mana di tengah-tengah mereka ada seseorang yang sedang mengalami ketergantungan. Apa yang semestinya tidak dilakukan kalau menurut pengalaman Bang Yosi?